Jadi panjenengan semuanya ketika sholat yang namanya takbiratul ihram ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdini wahdina ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadirin kiram yang saya hormati semua jamaah Masjid Al-Rajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu lagi. Sebelumnya saya sampaikan seperti yang dulu bahwasanya mungkin kalau ada mustamiin yang baru-baru, ini adalah saya menggunakan kitab Safinatun Najah. Nanti kalau panjenengan menggunakan kitab yang lain karena fikih itu adalah sifatnya adalah dinamis, saya tidak menerima bahasanya komplain. Jadi nanti kalau ketemu nih beda pendapat, jenengan mungkin sudah menggunakan mu'in ataupun mungkin sudah menggunakan wahab ataupun menggunakan madhhabul arba'ah, itu adalah sudah keluar dari koridor. Makanya saya manut berawal dari takmir mintanya adalah dari ya pemahaman secara bahasanya ide-ide sih lah. Nah nanti setelah itu dijabarkan lagi setelah kasih waktu saja ada lagi Fathul Fahim. Saya menggunakan tarjemahnya itu tidak ada pemaknaan yang salah. Setelah saya sampaikan di sini, orang pasti bisa beli hanya kayak gini, bisa beli untuk memahami. Karena kalimat yang model kayak gini adalah tidak ada model istilahnya setelah diterjemahkan akan tetapi dipakai lagi tidak ada. Nah, itu indahnya kita itu ngaji dengan metode pesantren. Dalam arti nanti panjenengan semuanya tidak menemukan hal-hal yang ganjil setelah itu menyalahkan orang lain. Nah ini biar kita ingat cara yang disampaikan ngajinya saya, nanti biar tidak ada salahnya. Yang terjemah saya yaitu tentang tingkatan niat. Kalau kemarin adalah syarat takbiratul ihram, sebelumnya adalah niat. Kalau syarat takbiratul ihram ada yang sudah ingat. Syarat-syarat takbiratul ihram yang di dalam kitab Safinatun Najah adalah berawal dari ada 16 yang menyampaikan derajatnya, tingkatannya niat. Yang pertama mungkin as-sholatu fardhun wajib ala mustafili wa ta'yinu wal fardiyatu ma'ikana nafilatan qotatan karo ibatin awda basababi wajaban mustafili. Apabila panjenengan semuanya melakukan sholat fardu, maka wajib bermaksud mengerjakan dan menyatakan entah itu sholat fardunya dari 5 waktu itu harus ada sebuah angka pernyataan dan wajib menyatakan kefarduannya. Di bawahnya adalah ketika qasdul fi'li ada kalimat usolli wa ta'yinu dhuhran au asron wal fardiyatu fardhon. Makanya ada orang yang berpendapat bahwasanya umpama panjenengan itu menggunakan sholat, niatnya diawali usolli fardhon dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalimatnya adalah kefarduannya harus tersebut. Itu kitabnya. Jadi tidak boleh niru-niru wong sing gayane sudah tingkatannya tinggi. Sing penting sholat. Baru itu dikit-dikit langsung lebu. Jadi sholat satu tidak usah pakai sholat. Ya tidak seperti itu. Ya itulah indahnya orang kalau pakai ngajinya kitab kuning. Jadi yang namanya kalimat wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Jadi di dalam kitab itu kalimat wajib itu berarti tidak tergantikan. Wajib bermaksud untuk mengerjakan. Wa ta'yin dan harus ada sebuah pernyataan. Wal fardiyatu
Dan ketika sholat fardu harus ada kalimatnya fardhon lillahi ta'ala. Fardhon itu ada masuk. Makanya anak-anak itu diajari usolli fardhon rina ba'arokaatim mustakbilal kiblati adaan. Itu ada benar. Kalimatnya karena apa? Di dalam rangkanya adalah kalimatnya adalah wajib. Ini untuk sholat fardu. Akan tetapi kita kalau sudah masuk itu, baru ketika sudah paham dengan derajatnya sholat, nanti penjenengan akan menemukan saya akan modelnya ketika menggunakan api di mana. Wa ingkanat nafilatan, wa ingkanat lanamun ono iku nafilatan nafilah utawa sholat sunnah. Mu'akutatan kang den wektu-wektu karo tibatin badine salat rawatib au dari sababin utawa sebabe ana sebab wajib qasdul fi'li, maka wajib untuk berniat atau bermaksud gitu fakot. Jadi tidak harus menyertakan kefarduannya. Setelah sholat maghrib selesai, setelah itu panjenengan mau ba'dah maghrib di qasdul fi'li, aku pengen sholat ba'dah maghrib, ya sudah berdiri kan, usul fardhu, usul sunatan, ba'dah maghrib tidak harus menyertakan kefarduannya. Apabila sholat sunatnya adalah mutlak, kita tidak usah menyertakan wajib ataupun qasdul fi'li, karena itu sudah pada tataran yang sudah atas sendiri, yaitu berniat dengan hati. Contoh, jenengan itu sudah terbiasa sholat mutlak. Jadi kalau mau blok tekan sini, setelah itu sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat mutlak. Itu tidak usah kalimat usolli sunnatul mutlaki, cepet rampung dua rampung itu namanya sholat mutlak. Jangan pengen sholat 24 jam boleh loh, jangan salah loh nanti. Itu namanya sholat mutlak. Malu jangan sholat itu sholat usolli sunnatul mutlak. Jadi cukup qasdul fi'li saja. Jadi saya berniat gitu, mau mengerjakan sholat mutlak. Itulah, ini namanya ngaji. Jadi tidak semuanya wah lapar sholat itu untuk urusan niat itu di hati masing-masing. Itu percaya itu dari rumah, apa bedanya dengan kerja bakti? Niat insu, aku mau kerja bakti, dan rumah kan juga ada. Jadi jangan sampai kita itu membahasakan bahasa kalimatnya, jadi sama halnya dengan mengerjakan sholat, sama-sama kalimatnya niat. Adanya panjenengan semuanya melakukan amalan-amalan apapun, kalau sholat itu beda. Yang kedua, kalau kita menyimpulkan kembali adalah kalau sholat beda, juga tataran sholat juga beda. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ada sholat mutlak. Nah, inilah yang ketemunya ngaji review yang sudah kelewat. Mungkin kalau bagi kita masih mempertahankan niat cukup di dalam hati. Yang berarti ngaji ini orang tidak lagi. Ya bener, ada hanya berfikir, bener orang tak salah ke. Ajar itu betul kan. Jadi lah ajaran itu, jadi awal itu niatnya itu menghati. Ya harus pemahaman itu betul. Jadi kalimatnya di dalam kita proses terus sakit. Jadi watak ini difikirnya rati lakoni atau mutarinan dikauli. Jadi dibarengi dengan ucapan. Itulah indahnya awake dhewe kan. Jadi niat dibarengi dengan ucapan, dibarengi dengan tindakan. Itulah yang namanya. Jadi tidak boleh memasuk sebuah pemahaman yang penting niat. Inilah bedanya kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lain dibandingkan dengan ibadah sama-sama niat ketika dalam sholat. Saya lanjutkan. Bahasanya pasal berikutnya adalah syarat takbiratul ihram, dan kemarin ada 16. Kalimat yang ada di sini adalah kalimat syarat takbiratul ihram. Yang pertama adalah
takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada sholat fardu. Ini urutannya dulu. Nanti setelah itu ada pemahaman takbiratul ihram secara umum. Jadi kalau ketika sholat fardu, ketika kita sudah mau menyiapkan diri untuk bersolat, jadi kita baru takbiratul ihram. Jadi tidak ada duduk sampai pelaku. Yang kedua, saya mereview, saya tidak baca kitabnya, hanya pakai terjemahnya saja. Takbir harus dengan bahasa Arab. Kita bilang bil akbar kalimatnya pun wa antakuna bil arabiyah. Harus dengan bahasa Arab. Yang kedua, yang ketiga adalah takbir harus pakai lafaz jalalah Allah. Jadi kalimatnya jenengan, kalau kalimat jenengan semuanya ketika Allah harus menggunakan kalimat jalalah, tidak boleh diganti. Subhana akbar, sholat akbar, harus menggunakan kalimat jalalah. Jadi Allahu Akbar, ini jelas. Nah, yang keempat adalah takbir harus pakai lafaz akbar. Jadi harus ada rangkaiannya kata akbar. Ada orang yang mungkin panjenengan semuanya pernah dengar itu, kalau sholat itu ketika takbir intikal bolak-balik sholat, dalam pergerakan sholat itu hanya sebut Allah. Ini kalau memahami dengan menggunakan kitab ini berarti masih kurang sempurna. Jadi kalau Allahu Akbar, akbarnya ojo kleru. Allah itu menandakan ya jawabannya artinya Allah Yesus di sana itu ngono bae. Akan tetapi kalau kita sudah ngaji harus ada kalimatnya akbar. Jadi Allah Akbar. Antara lafaz Allah dan akbar harus tertib, harus urut. Jadi tidak boleh akbar dulu berangkat, Allahnya telat. Ini tidak boleh. Jadi harus urut. Yang selanjutnya adalah tidak boleh memanjangkan lafaz Allah. Lafaznya hamzah pada kalimat Allah. Allahu Akbar. Alif dulu. Bisa masih banyak. Lagunya orang kuno banyak. Allahu Akbar. Jadi aneh dulu banget. Tapi tidak boleh menyalahkan. Karena ini itu kalau sudah kebiasaan, Allahu Akbar. Nanti sama nenek Pak itu salah Pak. Aneh kegawan itu seseorang kamu sholat di masjid kok itu. Canggung Semarang wong dino canggung ngalah ke aku tak mesti. Nah, ini persoalan nanti ketemunya nanti. Yang berikutnya, tidak boleh mempanjangkan kalimat di dalam akbar baknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sing tangi ora sing turu. Sing tangi selimute tinggal malah depan awalnya. Tidak boleh memanjangkan banyak. Tidak boleh mentasjidkan lafaz akbar. Ada yang mentasjidkan di kafnya. Ada yang mentasjidkan di roknya. Itu sering. Allahu Akbar. Berarti Anda memakulkan. Berarti kan kita mensabdah. Allahu Akbar. Mensabdahkan. Itu berarti salah. Wong akbar, Wong akbar. Selanjutnya adalah tidak boleh menambah wawu hidup atau mati di antara dua lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada wawunya. Bisa Indonesia harus naik apa nanti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Ini tadi yang saya sampaikan. Tidak boleh berhenti antara lafaz Allah dan akbar. Allah. Akbar. Tidak boleh. Karena ada orang, ada juga yang Allah. Kalau ini sudah muncul berarti dia Allah. Sudah. Kalau kita ngajinya sini adalah yang kita bicarakan adalah tentang dari takbiratul ihramnya. Jadi jangan sampai ini adalah berhenti pada kalimat antara Allah dengan akbar itu terputus. Akbar punya langsung masuk. Walaupun itu pelan. Tidak Allah. Apa salah senajan dengan kata kusu kalimatnya menggunakan salah adalah sudah kita redaksinya tapi jadi kalimatnya tidak boleh berhenti pada lafaz itu berhenti atau kalimatnya adalah di sini ada amat itu waqfatan tawilatan walang qasiran. Berhentinya antara lafaz dan Allah dengan akbar ameh widowo ameh wicendak tidak diperbolehkan. Ini pengen saya menekankan karena ini memang bagi orang-orang yang sok khusyuk. Allahu akbar. Jadi hunya harus masuk langsung terus. Tidak sok khusyuknya, makanya di sini adalah saya sampaikan bahasa Arabnya waqfatan tawilatan wala qasiratan. Ameh kuwi iki jenengan mandeke suwe utawa sedelok itu tidak diperbolehkan. Ya Allah. Tidak boleh. Allah. Kan suwe itu. Itu juga tidak boleh. Seluruh huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh dirinya sendiri. Wa ayyusma'a lan yen toh dikerungu nafsahu ing awak dhewe man sing salat mau jami'ah hurufiha sekabehane hurufe lafaz jalalah atau salafat takbiratul ihram. Jadi lanjengan dhewe ora krungu berarti persoalan. Untuk melewati. Apa? Yang namanya sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jenengan pengen jamaah yo langsung menang wae melu ngati. Kalau di sini yang kita bicarakan adalah jenengan seliri apapun minimal nafsahnya dirinya mendengar suara takbirnya sendiri minimal. Kalau saya menggunakan karena apa? Itu adalah kewajiban kita sendiri, orang yang musolli, orang yang bersolat. Jadi tidak bisa serta-merta langsung penting jamaah. Kalau jawaban sementing jamaah itu saya benarkan pada tataran bacaan yang di tengah-tengah sholat jenengan itu sementing melu mangkat Allah Al-Fatihah ngami dilanjutkan surat awak di meneng wae wong cek ngono ya kan. Makane ora iso goblok lah anggere mangkat jamaah itu padha. Makanya saya pun sering menggemborkan tidak usah berkecil hati bagi orang yang tidak bisa bacaan sholat. Maka melu sing jenengane sholat jamaah masjid diiseni. Makanya ini tapi wajib untuk yang tidak bisa saja wajib berangkat melu mangkat berjamaah. Jenengan iso bacane kok meneng dosa.
Jadi ini adalah berlaku untuk orang-orang yang tidak bisa, dalam arti yang dulu pernah saya sampaikan pada panjenengan, wabil khusus pangsulan semua belajar zaman suam. Kalau kita yang masih muda-muda kayak gini ya jawabannya satu kata, ya tetap mengikuti sesuai dengan anjuran yang ada. Imam selesai amin, bareng apa diri ke Fatihah. Orang kok imam Fatihah, makmum ikut Fatihah baru. Ini saya pernah diprotes itu orang cendana. Kalau baca surat itu bisa pelan enggak kira-kira? Saya kan bisa mengikuti. Kalau ada kalimat berarti mengikuti berarti apa? Saya sholat takbiratul ihram jenengan takbiratul ihram, saya Fatihah berarti jenengan Fatihah, saya surat berarti jenengan suratnya salah. Saya surat itu jenengan baru Al-Fatihah, dimulai Al-Fatihah, masalah jenengan tidak bisa mengikuti apa jenengan surat saya, ya sudah sebenarnya mengikuti. Jenengan untuknya adalah dengan kewajiban melakukan bacaan Al-Fatihah. Kalau saya pakaiin apa ini kan jenengan tanya apa? Jenengan tidak usah ngaji, itulah indahnya di makmum. Ini saya sampaikan dulu biar nanti ketemu pada tataran yang sudah kita bicarakan di sini. Antara kita itu membahasakan dalam bahasa sholat, ya. Jadi orang itu jelas berawal dari takbiratul ihram karena ini adalah awalan orang melakukan sholat. Makanya cerita saya harus sampai dengan sholat. Jadi jenengan orang kok usah belum diri, wah aku situ ngilmu ngaji sama-sama, wah tidak boleh seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah mendengarkan bacaan kita sendiri, takbir kita adalah kita mendengar sendiri minimal itu. Yang berikutnya adalah harus sudah masuk waktu sholat ketika kita bertakbiratul ihram pada waktu mengerjakan sholat fardu. Jadi kalau panjenengan semuanya ngerti 2 menit bekas itu berarti masuk sholat mungkin subuh, karena jenengan buru-buru mau ke stasiun Tawang, halah koyo pas rampung pas ada zaman sekarang. Jadi kurang 2 menit dengan gagian lendang sholat, soalnya habis lak makan telah ketinggalan sepur. Itu orang zaman sekarang ketinggalan sholat. Jadi pikirannya koyo wong macul bae, ora rampung pas jame jangan menggunakan teori itu. Teorinya ya ketika sudah masuk sholat dulu baru sholat. Jangan ketika kita punya anggapan kurang 2 menit sholat sih. Assalamualaikum ya. Allah ini sama dulu nih kalau biasanya sama sok Islam kan ya wayang dan cumi. Jadi wayang sholat dulu nih. Berarti sholatnya jenengan kurang 2 menit ataupun mungkin kurang 1 menit lah. Ini sering terjadi bagi orang-orang sok sibuk. Ya memang orang sibuk. Nanti setelah ketinggalan kereta, setelah ketinggalan pesawat, ya, jadi kurang 1 menit sholat sih. Kok nanti di tengah-tengahnya pas masuk sholat? Tidak boleh. Oh ternyata ada teorinya. Kita itu melakukan takbiratul ihram di waktu yang sudah jelas waktu masuk sholat. Jangan orang belum dulu kurang 1 menit depan. Biasanya sholatku itu sholat zuhur 4 rakaat itu minimal 2 menit. Ini kurang 1 menit bukan jadi disiplin mau ngatok. Pasti sholat mau tengah naik tidak boleh. Jadi apa itu kudunya genah waktu ini. Nah tenang. Yang berikutnya adalah ketika kita hendak takbiratul ihram ketika menjalankan sholat harus sudah menghadap kiblat.
Nah, bedanya kita memahami pelajaran yang urut minimal adalah sekecil apapun ini ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan para ulama yang memang sudah ada. Jadi tidak bisa serta-merta sak dewi alah sing penting sopan. Yang berikutnya adalah ini yang sudah tadi saya sampaikan, tidak boleh merusak atau mengubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Jadi panjenengan semuanya ketika sholat yang namanya takbiratul ihram ya Allahu Akbar, tidak boleh mengganti satu huruf ataupun tiga huruf ataupun semuanya. Pengen jenengan itu merasa banyak dosa, mau sholat jangan ganti takbiratul ihram dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 merasa banyak dosa. Tapi wah, ternyata kalau bicara Uhud ternyata indah, tidak susah gitu sebenarnya. Yang terakhir adalah mengakhirkan takbiratul ihram, makmum dengan takbiratul ihramnya imam. Jenengan kalau jadi makmum ini yang dulu pernah saya ceritakan, mungkin masih ingat atau tidak. Kalau panjenengan pernah sholat zuhur di Baitur Rahman, karena saya di sana setiap harinya, itu orang-orang itu kan sudah pada mapan di soft. Kang Kafidin, kiainya gitu kan, itu kan masih di belakang sama saya. Kalau beliaunya dari jalan ke sini, saya keluar itu kan orang-orang sudah pada berdiri. Jadi mengerti? Imamnya belum nyampe. Kan dari sini sampai sini, imamnya itu yang di Baitur Rahman. Kalau jadi yang transnya kan di belakang sebelah utara, sebelah kanan. Kalau di sana adalah keluarnya makanan. Iya beda. Nanti tak ceritakan Baitur Rahman. Ini sudah pada berdiri. Imam belum mapan miskin wis Allah. Banyak dari itu loh. Belum mapan itu. Kadang kan juga imam kalau ada kadang ketika waktu malam atau siang jarang di sholat subuh, sholat terus rapat saja. Apalagi kalau ditambahin itu, kalau yang takbir lebih banyak, aneh itu. Kalau kita sudah memahami ini, anak itu berdiri semuanya. Kalau sudah berdiri, jangan tidak usah buru-buru takbiratul ihram, tidak usah buru-buru dan gagian dalam sholat takbiratul ihram. Imam mesik ben munisi. Tangan kita disantaikan dengan lurus, dengan santai kita mulai bahwasanya kita mau sholat menghadap Allah. Inilah cara kita berkomunikasi dengan Allah, di batin di